Sekarang kita di Platinum Badminton Dieng. Mau langsung tanya-tanya ke Ko Andinya. Oke Ko, bisa diceritakan awal mula buka bisnis Platinum Badmintonnya mungkin? Oke, awal mula bisnis badminton. Jadi karena awalnya saya hobi, hobi. Tapi nggak sampai atlet ya, cuman hobi main-main badminton sama teman-teman. Lalu kurang lebih 4-5 tahun terakhir ini serius pingin main badminton yang puas lah gimana. Nah, waktu itu tahun 2020-an itu di Malang gor badminton yang pakai karpet kan belum ada. Nah, saya mainlah ke tempat teman di luar kota. Kita coba main di situ, sempat dua kali main pakai karpet. Wah, memang enak. Kita nggak licin, terus empuk gitu kan ya. Pokoknya beda lah sama main di keramik gitu. Nah, dari situ mau main lagi, masa harus keluar kota kan nggak enak ya. Nah, dari situ kita coba-coba cari tanah, kita hitung luasnya jadi berapa line, kita ukur-ukur, akhirnya jadilah satu gor pertama yang 3 line. Awal mulanya dari hobi. Bukan keinginan dari siapa atau siapa itu bukan ya? Ya, dari hobi pribadi, pengen main badminton yang puas seperti apa, mau nggak mau di karpet. Alasannya mungkin Platinum Badminton ini dikembangkan sampai jadi 4 cabang. Ya, alasannya sederhananya waktu itu kita awal mula kan buka aja untuk hobi. Ternyata pasarnya bagus, jadi apalagi yang jam malam ya itu member selalu penuh, akhirnya kita selalu menolak konsumen. Nah, dari situ kok kayaknya oke ini kalau tambah cabang. Nah, awal mulanya dari situ sampai cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat. Jadi potensi bisnis badminton masih bagus ya? Ya, badminton awalnya kan saya dari hobi, saya kira cuman yang main ini kan ternyata banyak, bukan cuman yang pandai badminton atau yang atlet gitu. Ternyata banyak yang kumpul-kumpul sama teman main. Jadi anak-anak pun main, terus ada mungkin kumpulan cewek-cewek, ibu-ibu pun bisa main. Jadi pasarnya sangat luas. Jadi cowok bisa, cewek bisa, nggak beda sama yang lain. Nah, kalau sepak bola kan biasanya kan cuma cowok aja. Cowok dan gitu usia kan. muda. Ya, ini badminton sampai umur 60 pun ada loh yang main. Perlu disiapkan untuk memulai bisnis badmintonnya? Kalau yang pasti modal ya. Modal untuk bisa kita sewa tanah atau kita sewa gedung. Yang pasti memang di modal. Itu sama mungkin perlu riset. Jadi misalnya yang sama sekali nggak paham badminton itu gimana bisnisnya, nah, itu mungkin bisalah dihitung-hitung dulu. Kalau merasa potensinya masuk dengan modal yang diinvestkan, jadi mesti riset lah, walaupun saya bilang bagus-bagus tapi kan tetap harus kita cek-cek dulu. Berarti harus dipikirkan secara matang ya, Go, maksudnya. Ya, betul. Untuk ukuran lapangannya ini, tanah mungkin lah. Untuk satu lapangan berapa? Untuk satu lapangan, kita ngomong yang ukuran karpet dulu ya. Ukuran karpet itu di luar garis, itu kita tetap ada area sedikit ya yang tambahannya. Itu total keseluruhan 15 kali 7,2. Kalau versi saya itu masih terlalu mepet. Jadi dari 15 sama 7,2 paling enggak ditambah 50 cm atau sampai 1 meter untuk nyamannya bermain. Tapi semua 4 cabang ini ukurannya sama atau beda-beda? Ukuran kita beda-beda. Kita tergantung ukuran gedungnya ya. Kita ada yang bangun sendiri gedungnya, jadi kita bisa layout seenak mungkin. Ada juga yang kita renovasi. Jadi ukuran gedungnya sudah ada. Nah, jadi kita layout tatanya gimana. Bisa dijelaskan mungkin untuk fasilitasnya yang dibutuhkan untuk gedung badminton? Ya, fasilitas umum yang pasti kita ada toilet, lalu kita ada toko, bisa yang paling dibutuhkan kalau pemain badminton adalah minum. Ya, paling enggak kalau ada toko nggak perlu jauh-jauh. Itu mungkin bisa ditangkapi
toko alat badminton ya, Ya, yang ya, umum-umum, shuttlecock, kaos kaki, Oke. itu. Kalau tambahannya bisa upgrade itu mungkin ada musola, Ya. bisa mungkin mandinya air panas. Oh, Nah, sama yang penting ini parkir. ya. Nah, kadang saya sempat zaman dulu kita badminton parkirnya susah. Oh, Nah, iya, jadi iya, itu iya. jadi kendala zaman dulu. Tapi kalau sekarang badminton di Platinum rata-rata parkirnya luas. Tapi untuk fasilitasnya ini semua gor sama kan? Sama-sama. Oh, Nah, oke, kita oke, bikin oke. standar fasilitas sama, jadi mau main di Platinum manapun rasanya sama. Untuk operasional awal-awal kita memang kendala. Ya. Jadi waktu ini sedikit flashback ke belakang ya. Kita promosi nggak susah. Kita cuma kasih free main ya, 1 hari 2 hari cukup lah untuk promosi. Karena badminton ini kan komunitas ya, teman ajak teman, mulut ke mulut cepat sekali. Nah, kita sudah siapin sistem sederhana, ternyata nggak nampung, nggak memadai. Akhirnya kita riset. Akhirnya kita punya sekarang website booking. Jadi untuk melihat jadwal yang kosong, yang isi. Oke, oke. Lalu bookingan kita sudah pakai format-format. Ya, ya. Nah, kalau itu sudah set, bisa dibilang nggak sulit lah. Nggak sulit. Jadi misalnya ada teman-teman yang mau punya GOR, nanti kita bisa bantu juga contoh operasionalnya. Jadi kita bisa bantu untuk awalan biar nggak bingung lagi Caranya. ya. Jadi bisa untuk mempermudah mungkin buat teman-teman yang mau booking di Platinum Badminton kita. Ya. Salah satu komen mungkin yang mungkin bisa Koko jelaskan. Kalau ada permintaan gor di luar Kota Malang, bagaimana? Ya, komennya sebetulnya ada beberapa macam ya. Ada yang minta, yang penting ada GOR, yang bangun GOR di luar Malang gitu ya. Ya. Kalau kakaknya dia mungkin komen di Platinum, berarti secara nggak langsung minta Platinum buka di sana. Ya. Nah, untuk saat ini kita tetap akan ekspansi terus Platinum, cuman bertahap ya. Kita di 4 tahun terakhir ini sudah 4 GOR. Jadi kita memang butuh waktu untuk ekspansi. Nah, tapi kita sekarang sudah bisa ya melayani pembuatan GOR ya. Jadi misalnya ada teman-teman punya tanah atau renovasi gudang, itu pun kita bisa layani. Oke, oke. Sudah jelaskan teman-teman. Jadi siap-siap aja kemungkinan kalau misalnya kita buka GOR di luar Kota Malang, jadi kalian bisa tunggu aja. Sukanya dulu ya. Sukanya gini. Akhirnya saya bisa ketemu banyak orang. Oh. Ya, jadi kalau ditanya saya masih main, masih. Kalau ditanya jadwal mainnya kapan, hampir nggak ada jadwal. Jadi mau hari Senin saya numpang ke grup mana, Selasa mau numpang kemana. Jadi hampir setiap hari pun bisa lah ada kenalan di situ. Jadi kita join gitu. ya makin banyak teman, terus kita bisa jumpa atlet-atletnya Malang. Nah, sukanya itu. Terus ya itu menjawab hobi ya. Jadi kita mau main badminton kapanpun bebas. Pasti bebas. Itu. Oke. Kalau dukanya ya. Dukanya ya. kita nama bisnis ya. Bisnis pasti ada resiko, ada siklus ya. Kita kalau badminton itu siklus turun waktu puasa. Puasa itu turun bisa sampai 50% lah kira-kira. Ya itu. Lalu kita kesulitan mungkin habit konsumen ya. Kita sudah pajang ada tulisan dilarang merokok, tetap bandel merokok. Atau mungkin kecil-kecil sih kalau dukanya ya, nggak terlalu pengaruh lah. Tapi itu juga bisa dibilang rata-rata ya di semua GOR lah mungkin selain di Platinum. Tapi emang betul. Dukanya emang rata-rata seperti itu. Ya. Nah, sudah tahu kan? Sudah dijelaskan juga kan dengan Ko Andinya langsung? Mungkin buat teman-teman yang mau konsultasi atau punya tanah maupun di Malang maupun di luar Kota Malang, bisa aja langsung konsultasi ke kita, tanya-tanya langsung juga bisa. Nanti kalian juga bisa hubungi ke Platinum Badminton.